Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Aristanonci dengan NIM 21044114882 dari kelas 3K. Di sini saya akan membahas tentang bahasa query formal yang saya pahami. Jadi bahasa query formal itu sendiri merupakan bahasa yang termasuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi atau high level language yang digunakan user untuk mendapatkan informasi atau data dari sistem basis data. Dasar pembentukan bahasa query formal itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama, aljabar relasional dan kalkulus relasional. Aljabar relasional itu sendiri merupakan kumpulan operasi terhadap relasi atau di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Bahasa query yang didasarkan pada operasi-operasi dalam aljabar relasional merupakan bahasa query yang prosedural. Sedangkan bahasa kalkulus relasional merupakan bahasa manipulasi teoris yang non-prosedural. Kalkulus relasional dilandasi dengan teori predikat kalkulus yang menggunakan fungsi sebagai suatu ekspresi logik. Predikat adalah suatu fungsi yang dapat mengambil nilai benar atau salah tergantung dari substitusi nilai argumen dari fungsi tersebut. Operator relasional terbagi atas 4. Yang pertama itu selection atau omega adalah pemilihan tuple atau record, merupakan bentuk dari seleksi. Yang kedua, project adalah yaitu pemilihan atribut atau field yang akan menampilkan sesuatu. Yang ketiga, divide yaitu membagi. Yang keempat, join yaitu menggabungkan. Aljabar relasional atau algebra dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu operator dasar untuk fundamental operasional dan operator tambahan untuk additional operasional. Contohnya, ini adalah contoh beberapa relasi seperti relasi mata kuliah, relasi mahasiswa, relasi registrasi, dan relasi dosen. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang operator-operator besarnya, saya akan menjelaskan setiap operator-operator dasar terlebih dahulu. Yang pertama itu selection atau omega, lowercase omega, berarti operasi selection menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relation yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Yang kedua itu projection atau operator projection beroperasi pada sebuah relation, yaitu membentuk relasi baru dengan mengcopy atribut-atribut atau domain-domain dari relation tersebut berdasarkan argumen-argumen pada operator tersebut. Yang ketiga itu union, operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domain atribut ke I masing-masing tabel harus sama. Dan yang terakhir, set difference atau operasi untuk mendapatkan tabel di suatu relasi tapi tidak ada di relasi lainnya. Baiklah, kita akan masuk ke contohnya. Di sini ada beberapa relasi dan setiap relasi tersebut mempunyai setiap kolom. Di sini ada relasi mata kuliah, relasi mahasiswa, registrasi, dan dosen. Yang pertama itu selection. Jadi sini contohnya mencari tuple-tuple dari mahasiswa yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Jadi simbolnya jenis kelamin sama dengan mahasiswa.
Jadi bahasa formalnya seperti ini: NIM, nama mahasiswa, alamat, dan jenis kelamin. Jadi yang diambil cuman yang berjenis kelamin laki-laki, selebihnya itu tidak. Yang kedua itu contoh yang lainnya itu selection, tampilkan data yang memiliki kode 360 atau yang memiliki SKS 4. Relasinya kode mata kuliah, SKS, NIP bisa diambil dari sini kan. Yang SKS 4 mata kuliah APSI, mata kuliah logika dan algoritma, dan pemrograman Pascal. Selanjutnya projection, tampilkan nama beserta gaji dosen. Di sini kolom nama dosen dan gaji dosen. Jadi diambil dari relasi dosen sini. Jadi yang ketiga itu Cartesian product. Tampilkan NIP, nama dosen dari relasi dosen, kode mata kuliah, nama mata kuliah dari relasi mata kuliah di mana jumlah SKS-nya adalah 2. Jadi NIP, nama dosen, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya omega SKS sama dengan 2, dosen NIP sama dengan mata kuliah NIP dosen mata kuliah. Jadi sini kita ambil dari relasi NIP yang SKS-nya 2, NIP dari yang SKS-nya 2, berarti atas dosen atas nama. Kita bisa lihat NIP-nya yaitu Suryani dengan NIP 2002091818 dan mata kuliah desain grafis dengan SKS 2 atas nama Irviani dengan NIP 22000104910. Jadi hanya 2 SKS yang SKS-nya 2. And last, union, penggabungan berdasarkan kolom kota mahasiswa dengan tabel dosen. Jadi di sini kita ambil dari relasi mahasiswa dan relasi dosen. Seperti alamat mahasiswa, dan alamat dosen. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.